Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi fisika, yaitu tentang listrik AC. Listrik AC ini kita bisa sebut juga sebagai listrik bolak-balik. Mengapa bisa disebut listrik bolak-balik? Karena untuk listrik AC ini, itu bentuk gelombangnya sebagai gelombang sinusoidal. Kita bisa gambarkan sebagai berikut. Kemudian secara umum, persamaan Vt sama dengan Vm sin omega T plus fase awal. Dan Vm ini merupakan V maksimum dari gelombang ini. Kemudian omega sama dengan 2pi per T atau sama dengan 2pi kali F. F ini merupakan frekuensi dari gelombang sinusoidal ini. Merupakan V ini T. Nah, untuk listrik AC ini kita bisa peroleh yaitu V efektif sebagai Vm atau V maksimum dibagi R2. Nah, V efektif ini yaitu V yang terbaca pada speedometer. Untuk kasus misalkan di rumah, misalkan ada tegangan V itu sama dengan 220 volt. Nah, 220 ini merupakan V efektif dari rangkaian listrik AC ini. Kemudian untuk listrik AC kita bisa dapatkan yaitu untuk rangkaian RLC. RLC itu apa? R itu merupakan resistor, L itu induktor, dan C kapasitor. Yang pertama kita akan meninjau untuk rangkaian resistor. Resistor berarti rangkaiannya seperti ini. Maka kita peroleh V sebagai fungsi T, yaitu Vm sin omega T plus masa awalnya. Kemudian I sebagai fungsi T, yaitu V per R, yaitu jadi Im sin omega T plus masa awalnya. Kita peroleh hubungannya, I itu sama dengan V per R ya. Kemudian untuk kasus ini kita bisa gambarkan dalam bentuk fasor sebagai berikut. Fasor. Nah, untuk rangkaian ini, resistor, kita peroleh V dan I itu satu fasa. Sehingga kita bisa gambarkan dalam bentuk fasa seperti ini. V dan I satu fasa. Sehingga kita bisa juga sebut untuk rangkaian resistor, bisa disebut juga resistif. Kemudian yang kedua, yaitu rangkaian induktor. Atau L ya. Kita bisa gambarkan sebagai berikut. Kita peroleh V sebagai fungsi T, yaitu Vm sin omega T plus fase awal tambah 90 derajat. Kemudian I sebagai fungsi T, yaitu Im sin omega T plus fase awal. Nah, untuk kasus induktor, kita beroleh bahwa XL atau impedansi L itu sama dengan omega dikali L. L ini merupakan besar induktor. Satuannya yaitu Henry. Untuk induktor, itu satuannya Henry. Kemudian untuk penggambaran fasornya, kita bisa gambarkan sebagai berikut. Fasornya. Nah, untuk kasus di induktor, kita peroleh V itu mendahului I sebesar
90 derajat. Nah, sehingga penggambarannya fase seperti ini. Jadi V itu mendahului arusnya. Ini fasanya, beda fasanya 90 derajat. Jadi untuk persamaannya kita tambahkan 90 derajat. Ini. Kemudian yang ketiga, untuk rangkaian kapasitor atau C, kita gambarkan seperti ini. Kita peroleh V sebagai fungsi T, yaitu Vm sin omega T plus fase awal min 90 derajat. Kemudian I-nya itu Im sin omega T plus fase awal. Kemudian kita peroleh untuk Xc itu sama 1 per omega kali C. Kemudian untuk fasornya kita bisa gambarkan sebagai berikut. Nah, untuk kapasitor, kita bisa peroleh bahwa I itu mendahului P sebesar 90 derajat. Kita peroleh sebagai berikut ya. Jadi beda fase P dan I yaitu ini 90 derajat. Kemudian untuk mengidentifikasi, itu kita akan mencoba membahas untuk rangkaian RLC seri. Untuk rangkaian RLC seri kita bisa gambarkan sebagai berikut. Untuk rangkaian seri kita peroleh R merupakan resistor, kemudian L itu XL sama dengan omega kali L, dan C atau XC itu sama dengan per omega kali C. Kemudian dari sini kita bisa gambarkan fasornya sebagai berikut. Merupakan XL, ini XC, dan ini R. Nah, karena fasor ini bisa kita sebut juga sebagai vektor, jadi untuk resultannya kita akan menggunakan resultan seperti vektor. Nah, jadi kita peroleh untuk sumbu tegaknya yaitu XL min XC, selisih dari XL dan XC. Nah, sehingga dari sini kita peroleh resultannya atau Z. Z itu merupakan akar dari R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Nah, dari sini kita peroleh nilai Z atau impedansi total dari rangkaian RLC ini. Sehingga kita peroleh I itu sama dengan V sumber dibagi Z. Nah, Z-nya merupakan ini ya. Kemudian untuk sifat dari rangkaian ini, apabila XL itu lebih dari XC, maka bersifat induktif. Kemudian untuk XC lebih dari XL, maka bersifat kapasitif. Kemudian untuk XL atau XC sama dengan XL, itu sistemnya beresonansi. Karena beresonansi sehingga hanya ada R saja, jadi bisa bersifat resistif. Nah, kemudian kita akan mereview untuk secara singkatnya bagaimana menentukan arah fasor dari ketiga komponen ini. Jadi secara gambarnya, apabila kita punya rangkaian ini, kita bisa gambarkan secara sederhana sebagai berikut. Nah, kita asumsikan bahwa I itu semua satu fasa. Berarti I satu fasa. Kemudian untuk kasus ini VR, I dan V untuk R
itu satu fasa, sehingga arahnya sama. Kemudian untuk ini merupakan VL, dan ini VC. Nah, dari ini kita bisa analisis rangkainya V untuk VL, itu V mendahului I, kemudian untuk kasus C, V itu terlambat 90 derajat dari I. Nah, sehingga kita peroleh hubungan dari ketiga komponen ini dalam bentuk fasor untuk memudahkan analisis kalian dalam menentukan V dan I, apakah beda fasa atau satu fasa. Oke, mungkin ini untuk materi rangkaian AC dan RLC. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.